Setidaknya ada 3 penyesalan yang dialami oleh manusia-manusia lalai yang berada di alam kubur. Pertama, mereka menyesal karena mereka tidak mau beramal soleh. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan tentang hal ini. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Ketika datang kematian kepada mereka, mereka berkata kepada Allah, "Ya Allah, bangkitkan aku." Bangkitkan kemana? Bangkitkan kembali ke alam dunia. Untuk apa? La'alli a'mala salihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal soleh yang pernah aku tinggalkan dulu. Tapi apa jawaban Allah? Kalla, tidak. Sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuman alasanmu saja. Kamu mencari-cari alasan saja minta dibangkitkan ke alam dunia. Kemarin ketika kamu masih hidup, kamu kemana saja? Jadi ketika mereka minta dibangkitkan agar bisa beramal soleh kembali di dunia, Allah menolak karena Allah telah memberikan waktu itu. Maka pantas bila Allah telah memberikan peringatan, wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu senantiasa dalam keadaan rugi kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, nasihat menasehati dalam hal kebenaran dan dengan penuh kesabaran. Waktu yang telah Allah berikan ini terbatas, sementara umur kita juga sudah semakin dekat mendekati malaikat maut. Yang kedua, penyesalan manusia-manusia lalai yang berada di alam kubur. Mereka minta dibangkitkan kembali ke alam dunia. Mereka menyesal karena mereka tidak mau bersedekah. Ma'asyiral muslimin, satu-satunya amalan yang secara spesifik Allah sebutkan, amalan yang banyak disesali manusia karena mereka menganggap remeh dan tidak mau mengerjakannya adalah sedekah. Lihat dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Allah telah menegaskan tersebut. Wa ma tunfiqu, keluarkanlah sebagian dari harta yang kamu miliki. Tapi mereka tidak mau. Kenapa? Mereka mengatakan fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Aku tidak akan mau bersedekah. Aku tidak akan mau bersedekah. Aku tidak akan mau beramal soleh. Tapi mereka ketika mati, mereka sadar tentang hal itu. Fayaqul Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, andai saja kau mau menunda saja kematianku, fa'asaddaqa wa akum minas sholihin, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk dalam kelompok orang-orang yang soleh. Dia minta agar ditunda kematiannya untuk sekedar bisa bersedekah. Tapi Allah tidak mau menerima permohonan tersebut. Dan yang ketiga, penyesalan manusia-manusia lalai yang berada di alam kubur. Mereka menyesal karena mereka tidak mau mendengarkan nasihat agama, menganggap remeh tausiah, menganggap remeh nasihat orang tua, menganggap remeh ajaran agama. Lihat dalam surah Al-Mulk ayat 10. Wa qalu law kunna nasma'u na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai kata aku dulu mau menggunakan telingaku, mau menggunakan akalku, maka aku tidak akan masuk ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Sa'ir, neraka yang apinya tidak pernah padam. Maka siapapun orang yang memberikan nasihat kebaikan, terlebih lagi nasihat agama, dengarkan baik-baik. Dengan prinsip unzur ila maqal wala tandur man qal. Perhatikan isi pembicaraan, jangan kau perhatikan siapa yang berbicara.
Kalau yang memberikan nasihat itu preman sekalipun, orang jahat sekalipun, kalau nasihatnya mutiara, ambil. Tapi jika kau lihat siapa yang berbicara dengan sebelah mata, maka kamu termasuk orang-orang yang rugi. Preman sekalipun, sudahlah, kamu jangan mabok, kamu jangan jadi maling, nanti kamu ketangkap polisi, ditangkap masyarakat, digebukin. Lalu kita menganggap cemeh, alah abang dulu juga waktu masih muda jadi preman, abang dulu juga waktu masih muda jadi maling. Bener, abang dulu preman, bener, abang dulu maling, tapi biar abang aja yang digebukin. Kapok abang, kamu jangan. Nasihatnya bagus, walaupun dia preman. Tapi terkadang dalam kehidupan masyarakat, kita kalau yang bicara itu orang-orang kaya, orang-orang berada, baru kita mau dengerin. Tapi ketika orang-orang itu miskin, susah, melarat, dianggap sepele. Namun jujur, dalam beberapa kasus tertentu, kita memang perlu melihat status sosial seseorang. Karena ada orang dinasehati dia nggak mempan, tapi dia ada satu atau dua orang yang dia segani, boleh juga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Contohnya apa? Mungkin ada anak dinasehati oleh bapaknya nggak mempan, dinasehati oleh ibunya nggak mempan, dinasehati oleh kakeknya juga nggak mempan, tapi dia segan dengan pamannya. Saat dinasehati oleh pamannya, baru dia mau terima, padahal nasihatnya sama. Jadi oleh karena itu, apapun bentuk nasihat agama itu, selama dia menyuruh kita untuk amar ma'ruf nahi munkar, berbuat kebaikan, beramal ibadah dan beramal soleh, laksanakan. Unzur ila maqal wala tanzur man qal. Perhatikan isi pembicaraan, jangan kau perhatikan siapa yang berbicara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah 3 penyesalan manusia di alam kubur yang ingin kembali hidup ke alam dunia ini. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk di dalam kelompok tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر